Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan di minggu pertama di bulan September. Kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Mari setiap kita yang ada di rumah, kita boleh menyiapkan roti dan anggur kita untuk menyambut perjamuan kudus. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mau masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita akan masuk ke doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Stefani. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, kepada Engkau saja kami boleh bersujud. Dan kepada Engkau sajalah ya Tuhan, di hadirat-Mu kami boleh bersujud. Terima kasih ya Tuhan untuk pada pagi hari ini kami diizinkan untuk satu keluarga
untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kami boleh memasuki minggu pertama di bulan September ini. Dan juga kami boleh diingatkan, diizinkan untuk kami boleh semeja dengan Engkau. Bapa yang baik, Kau berkatilah, dan biarlah Kau yang memimpin setiap daripada jemaat-Mu untuk pada pagi hari ini. Kami boleh datang dengan puji-pujian, kami boleh datang dengan hati yang haus akan firman Tuhan, dan kami boleh datang ya Tuhan untuk boleh bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kami boleh memasuki di bulan September ini. Dan kami siap ya Tuhan untuk boleh menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ya Bapa untuk ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk ke pengakuan dosa dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Rudi Simon. Mari setiap kita yang ada masalah ataupun berbeban berat, kita mau seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kita selalu mau berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Kita naikkan pujian bagaikan Raja Wali. Di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon kerendahan hati kepada Tuhan dan kita mohon pengampunan yang dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 79 ayat yang ke-9, tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau memelihara, melindungi, menyertai kami sepanjang minggu ini, dan di hari Sabat-Mu kami boleh datang kembali lagi, memuji, menyembah-Mu. Oleh sebab itu kami memohon, layakkanlah kami, ampunilah dosa dan salah kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib,
bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan mereka bersama keluarga. Tuhan, tolong berikan mereka kekuatan. Engkau yang terus jamah mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang juga tolong dan buka jalan di dalam segala usaha pekerjaan bisnis mereka. Engkau yang memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Mari Tuhan, kami terus berdoa untuk korban COVID. Jamah sembuhkan mereka. Kami terus berdoa menyerahkan mereka yang mengalami duka cita. Hiburkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang mengalami dampak COVID secara ekonomi, pulihkan mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan terus kami berdoa untuk bangsa negara kami, perekonomian negeri ini. Tuhan, Kau pulihkan. Engkau Allah yang mengontrol segalanya, karena Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon dan Perjamuan Kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian El Shaddai untuk menyambut firman Tuhan. Roh Kudus hiburku.
lemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih di saat yang indah seperti ini kami rindu Engkau bersabda kembali kepada kami. Karena kami membutuhkan firman Tuhan untuk menopang kami, menguatkan, meneguhkan kami untuk berjalan di masa-masa sulit seperti ini. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Kami undang Roh Kudus-Mu menyertai, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kita akan berbicara tentang keputusasaan yang mematikan. Untuk mendasari bagian ini, mari kita membuka kitab kita dari 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita membaca bersama bagian ini, Bapak Ibu Saudara, silakan membuka Alkitab di rumah. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Elia di Gunung Horeb. Ketika Elia memberitahukan bahwa Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhannya mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam dunia medis ada penyakit-penyakit yang mematikan orang-orang di dunia ini. Kalau kita melihat situs Detikcom 7 April 2020 yang lalu mengatakan ada 10 penyakit yang mematikan. Yaitu yang pertama arteri koroner atau disebut sebagai jantung istemik atau jantung koroner. Penyakit ini muncul tanpa gejala. Bahkan bukan hanya sampai di situ, nyeri di dada hingga gagal jantung. Ini penyebabnya karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes hingga obesitas. Yang kedua yaitu stroke. Terjadi karena arteri di otak tersumbat atau bocor. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, sehingga otak mengalami kekurangan oksigen. Dan setelah itu sel-sel otak berapa menit kemudian akan mati. Penyebabnya juga karena hipertensi dan juga karena merokok, diabetes dan faktor usia, bahkan faktor keturunan juga bisa.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, infeksi saluran pernapasan. Yang keempat, paru obstruktif kronis atau PPOK. Lalu kanker pernapasan, diabetes, Alzheimer, dan demensia, dehidrasi akibat diare, dan tuberkulosis. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sirosis hati. Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara apa? Saya mau katakan, dari 10 penyakit yang mematikan ini, ternyata ada satu sikap yang mematikan hidup seseorang dalam dunia ini. Sikap ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena semua penyakit yang ada di dalam dunia ini tadi dikatakan bisa mematikan. Tetapi sikap ini juga bisa mematikan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yaitu sikap keputusasaan. Mengapa? Sikap keputusasaan bisa mematikan, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang memiliki sikap keputusasaan, dia ingin cepat mati. Ya, dia ingin tinggalkan dunia ini, tinggalkan masalah, persoalan hidup. Dia ingin semua cepat selesai masalah-masalahnya di dalam dunia ini. Dan bukannya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya dia ingin cepat mati, yang ditinggalkan setengah mati. Orang yang menderita kanker, Bapak Ibu Saudara, ingin cepat sembuh. Dia berjuang, berobat, minum obat. Segala cara dia ingin lakukan supaya sembuh, bahkan dia ingin tetap hidup lebih lama lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa hanya karena putus asa Elia mau cepat mati, Bapak Ibu Saudara? Kelihatannya egois. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang seperti ini jelas tidak peduli keluarga yang ditinggalkan. Sepertinya lari dari tanggung jawab. Baik dia sebagai suami, dia sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, menantu, mertua. Pokoknya maunya mati daripada hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Kita lihat Ratu Yezebel mengancam Nabi Elia. Karena Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal mempersembahkan korban. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudara membunuh 450 nabi-nabi Baal di sungai Kison. Elia tidak dapat tahan menghadapi tekanan dari Raja Ahab dan Ratu Yezebel yang terus mencari dirinya, mau menangkapnya dan membunuhnya. Sampai akhirnya Elia lari dan dia minta mati di hadapan Tuhan. Coba dikasih Tuhan, lihat ayat yang 4b dikatakan kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dikatakan penulis pada waktu kita membaca bagian ini? Apa yang mau dikatakan penulis kepada pendengar pada waktu itu? Bahkan juga kepada kita yang juga membaca, yang mendengarkan pada hari ini. Penulis mau mengatakan keputusasaan itu bukan sikap yang baik dan benar di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang paling berat sekalipun. Sebab Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bukan hanya sampai di situ, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita menghadapi persoalan hidup ini sendirian. Ini yang harus kita belajar memperhatikan bersama-sama pesan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa keputusasaan dapat mematikan hidup seseorang? Mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama karena merasa tidak sanggup lagi menghadapi tekanan hidup. Ini keputusasaan yang mematikan. Dia sudah helpless, putus asa, sudah putus asa. Bapak Ibu Saudara, Elia sudah tenggelam dalam keputusasaan menghadapi Raja Ahab dan Ratu Isabel, sehingga ia merasa tidak sanggup lagi dalam menghadapi tekanan hidupnya. Dan bukan sampai di situ, pada akhirnya dia pergi jauh, tinggalkan bujangnya dan ingin mati sendirian. Bapak Ibu Saudara, Elia merasa sendirian menghadapi tekanan berat, sehingga dia merasa sangat berat sekali. Sampai ia tidak mampu lagi dan merasa tidak ada dukungan dan merasa tidak ada teman yang mendampinginya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Elia ingin sendirian mati. Dia tidak mau menyusahkan orang lain. Dia meninggalkan bujangnya. Jelas yang nantinya orang lain juga pasti susah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Elia mengalami keputusasaan, dan akibat keputusasaan ini Elia menjadi paranoid. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, yang mengancam hanya seorang wanita, yaitu Ratu Israel.
Dia lupa bahwa dia adalah seorang nabi Tuhan yang harus berani menegur dosa tidak pandang bulu, sekalipun raja ataupun ratunya sendiri. Ketakutan membuat dia kehilangan jati diri sebagai hamba Tuhan, sehingga Tuhan menegur dia dengan keras. Perhatikan ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, di sanalah ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu, Elia? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan dari bagian ini? Elia, kamu putus asa sampai ketakutan dan sampai ngumpet di sini. Memang bisa buat apa di sini? Lihat Ahab, Isabel sudah bobrok imannya di hadapanku, menyesatkan umatku. Kamu mau biarkan hal ini terjadi? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan kalau takut tegur dosa berarti dia sudah kehilangan sense of calling. Berarti dia sudah kehilangan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Berarti dia harus sadar bahwa dia sudah ditakdirkan menjadi hamba Tuhan yang gagal di mata Tuhan. Karena yang hanya dia sukai ada bicara tentang teologi prosperity atau teologi kesuksesan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kembali di masa pandemi ini. Banyak orang juga mengalami putus asa karena virus corona yang ganas. Dampak virus corona yang ganas bagi perekonomian begitu dialami banyak orang, sehingga ada pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Bapak Ibu Saudara, betul, siapa yang tidak putus asa? Orang sudah jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, bahkan juga Bapak Ibu Saudara tidak kumpul dengan orang banyak, masih juga tertular. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, akhirnya menguras dana begitu banyak di rumah sakit. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, akhirnya keluarga mengalami duka cita karena kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Siapa sangka Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, COVID-19 tidak yang tahu kapan berhentinya dan tidak ada orang yang bisa tahu. Banyak orang sudah tidak tahan Bapak Ibu Saudara. Di tengah COVID-19 perekonomian negara makin merosot, di dunia kita juga melihat merosot begitu tajam. Tidak ada yang tahu hari esok, tidak yang tahu masa depan seperti apa, mau jadi apa, bagaimana masa depan. Beban hidup makin berat, banyak orang frustasi dan menguasai banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah betul kita harus tenggelam dalam keputusasaan dan mau mati saja Bapak Ibu Saudara? Padahal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita menengok ke belakang 1998, kejadian lebih parah, ekonomi hancur waktu itu. Perhatikan kejadian 98, 2007, 2008, semua berdampak parah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita masih bisa hidup hari ini bersama keluarga. Praise the Lord. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, jemaat saya baik-baik, sehat fisik, sehat ekonomi. Saya berdoa buat mereka setiap hari. Dan saya berdoa buat kalian semua bersama dengan keluarga. Bahkan berdoa buat bangsa ini. Coba kita renungan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Waktu kita masih ada sekarang. Dan kita masih hidup, ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Remember, God with us. Ingat Tuhan beserta kita. Apakah kita harus tenggelam dalam keputusasaan selamanya? Mari sadar, ingat Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tinggal, biarkan kita bahkan tutup mata terhadap masalah yang paling sulit. Lihatlah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tomorrow never die. Besok tidak akan pernah lenyap, matahari masih terbit. Hidup harus dilanjutkan, kita tidak boleh berputus asa terus. Mari kita jangan pasrah dengan keadaan, tetapi terus berjuang untuk hidup. Melihat hari esok, menikmati masa depan bersama dengan Tuhan. Bukan putus asa dan tenggelam seperti Elia. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak biarkan dan tinggalkan kita dalam persoalan yang kita hadapi. Itu yang harus kita ingat. Sekalipun paling berat, mari kita renungkan firman Tuhan yang mengatakan kita ini adalah biji matanya Tuhan. Ya mungkin Tuhan biarkan kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Jangan karena persoalan yang paling berat, paling sulit, kita seperti Elia mau bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Orang yang bunuh diri berarti dia sedang memberontak kepada Tuhan penciptanya. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia pada waktu karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah seperti bola, semakin ditekan, semakin dibanting dia melambung tinggi. Hidup orang percaya harus seperti itu. Jangan seperti gelas kaca, jatuh, hancur, pecah. Kelihatan keren. Mental tahu tempe Bapak Ibu Saudara. Hidup harus tahan banting, tahan tekanan. Jangan hanya karena masalah COVID, dampak COVID kita hancurkan masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kuasai hati pikiran kita, fighting with God. Hadapi setiap persoalan apapun bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Sampai masalah yang paling kecil pun Tuhan berdaulat. Bahkan di masa pandemi ini, mari kita melambung tinggi sehingga kita bisa melihat persoalan kita. Ternyata persoalan kita kecil dibandingkan persoalan orang lain. Jangan kita tenggelam dalam keputusasaan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, justru kita harus bisa taklukkan semua itu bersama dengan Tuhan. Ingat, kita diciptakan untuk menjadi penakluk, menjadi penguasa. Kejadian 1, 26, 28, perhatikan ayat itu. Bahkan kita dapat menaklukkan setan sekalipun. Markus 16 ayat 17, itulah tanda orang percaya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan iblis menjadikan kita pencundang terhadap masalah. Hadapi semua itu dengan iman kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita jangan ragu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, kenapa keputusasaan mematikan? Karena merasa tidak ada harapan lagi, sudah hopeless. Ini keputusasaan yang mematikan. Lihat Elia Bapak Ibu Saudara, karena tekanan ancaman Ratu Yezebel, jadi kabur mata imannya sehingga tidak bisa melihat Tuhan yang ada sumber pengharapan dan pertolongan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat Elia kecewa dengan dirinya sendiri. Dan keadaan yang dihadapi Bapak Ibu Saudara, padahal dia belum mati, baru diancam Bapak Ibu Saudara. Tapi sudah minta mati sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akibat tenggelam dalam keputusasaan, Elia stres, depresi, sehingga maunya mati saja daripada menghadapi tantangan. Hidup hanya mendengar isu, melihat fenomena saja, bukan fakta. Ternyata Elia ini baperan juga Bapak Ibu Saudara. Dengan dengar pesan yang disampaikan Pasuru Ratu Yezebel. Padahal Tuhan masih sediakan 7.000 umat Tuhan yang setia dan tidak menyembah Baal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hanya karena ancaman seorang wanita, memalukan sekali dia ciut Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf kepada wanita, bukan berarti saya sedang mendiskreditkan kaum wanita. Tetapi faktanya lihat, Elia ciut dengan Yezebel. Dia lupa dia seorang nabi Tuhan. Kuasa Tuhan ada di tangannya. Lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Elia sebelumnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Elia terjebak kepada keputusasannya sehingga dia
hanya fokus kepada situasi kondisinya yang sendirian menghadapi masalah. Ia lupa dengan Tuhan yang memperhatikan dan peduli kepadanya. Keputusasaan Elia, Bapak Ibu Saudara, membuat dia melihat masalah seperti melihat gunung. Dia tidak mampu melihat Allah Israel yang luar biasa dan hidup itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia menghadapi persoalan seperti jalan buntu, gelap, menakutkan dan mematikan. Ini yang kita lihat dari Elia, Bapak Ibu Saudara. Tidak heran Elia tidak bisa melihat di balik awan ada mentari yang bersinar, yang sedang terus bersinar. Pandangannya tidak bisa menembus persoalan hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan harapan satu-satunya kita. Siapa yang kita bisa harapkan di dalam dunia ini? Bahkan di masa pandemi seperti ini, suami kita, istri kita, anak, orang tua kita, bos kita, teman kita, menantu, mertua kita, semua sedang sulit. Bahkan bisa mengecewakan kita dan tidak bisa diharapkan. Tetapi Tuhan, penolong kita yang bisa diandalkan dan diharapkan kapanpun, tidak pernah terlambat dan tidak pernah buru-buru. Berarti kita yang harus bertahan, kita harus terus beriman. Ketika kita sudah tidak tahan, Tuhan akan turun tangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu siapa kita. Berapa waktu yang lalu saya katakan kita ini debu, abu. Tidak mungkin Tuhan biarkan tinggalkan kita. Remember God's intervention. Ingat, Tuhan pasti intervensi di setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari menyikapi krisis dengan benar. Kita harus belajar tenang supaya kita bisa berdoa, berpikir dan bersyukur. Kita harus bisa positive thinking, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berpikir secara positif, bukan negatif. Kita perlu juga resetting semua rencana, program, bahkan juga keperluan bisnis dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mulailah dengan iman bersama Tuhan. Ingat, mujizat masih ada karena Tuhan kita ada bersama kita. Mari tingkatkan kualitas rohani kita, relasi kita dengan Tuhan karena Dia sumbernya. Jangan waktu ada masalah baru cari Tuhan, baru teriak, berseru kepada Tuhan. Pada tiap hari Tuhan bersama dengan kita. Yakinlah Tuhan beserta dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masalahnya karena tidak memiliki semangat hidup lagi. Inilah keputusasaan yang mematikan karena sudah berpikir impossible. Tidak mungkin. Elia merasa tidak mungkin masalah yang berat yang dihadapi bisa selesai, bisa ada jalan keluar. Elia sudah mengalami keletihan rohani, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu faktor tenggelamnya dalam keputusasaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mentalitas Elia menjadi rapuh karena terlalu banyak energi yang keluar ketika dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Tapi dia tidak memperhatikan kerohanian yang harus diisi setiap hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, fisiknya menjadi lemah. Emosinya bergolak dan tidak stabil. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dirinya dengan nenek moyangnya. Dia merasa tidak lebih baik. Dia belum move on, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat keputusasaan menguasai banyak orang. Mari kita sebagai orang percaya bangun kerohanian yang solid untuk menghadapi tantangan, tekanan hidup ini. Perbaiki pola hidup kita supaya ada disiplin rohani, waktu berdoa, waktu baca firman Tuhan, waktu bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya terus menjadi orang yang memikirkan masalah. Masalah selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Masalah berhenti waktu kita mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari miliki cara pandang yang positif, bukan pesimis. Mari kita menjadi orang yang punya tujuan hidup yang benar, yang memuliakan Tuhan, bukan memuaskan diri. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mulai sesuatu yang baru. Minta hikmat pertolongan Tuhan supaya kita bangkit dan antusias terhadap hidup ini. Ingat tujuan hidup kita. Itu yang membuat kita tidak mudah berputus asa. Bahkan kita akan pantang mundur sejengkal pun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa.
Mujizat Tuhan masih ada. Kita orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Jangan takut dengan tantangan. Semakin ditantang orang percaya, semakin berpikir kritis. Semakin ditantang, semakin maju, berani menghadapi persoalan apapun. Mari jadilah seperti layang-layang Bapak Ibu Saudara. Semakin ditekan angin, diterpa angin dari atas, samping, kiri, kanan, bawah, dia tetap terbang tinggi Bapak Ibu Saudara. Dia mampu berdiri di atas angin, mengatasi angin. Dia menjadikan angin sebagai sahabat. Dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia akhirnya menjadi pemenang terhadap angin. Bukan jadi layangan singit yang kena angin langsung nyungsep. Bukan seperti itu. Mari bangkit menghadapi tantangan hidup di masa pandemi. Ingat Tuhan beserta kita. Datang kepada Tuhan, Dia sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami dalam keputusasaan. Engkau Allah yang berdaulat, peduli kepada kami. Tolong kami untuk selalu ingat supaya kami tidak tenggelam di dalam keputusasaan kami. Waktu kami berhadapan dengan masalah sekalipun yang paling berat di masa pandemi ini. Tolong Tuhan supaya kami melihat Tuhan, berikan kami iman, hati yang terus percaya dan yakin Tuhan beserta kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan layakkan kita semua. Ya Tuhan, terima kasih ketika kami boleh menjadi anak-anak-Mu, bahkan kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami orang-orang berdosa yang layak dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Tetapi justru Engkau mau mati menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu layakkanlah kami untuk kami boleh bersama-sama mengerti mengapa Engkau mau mati bagi kami. Biar kami betul-betul menyadari bahwa kami ini adalah orang berdosa. Sehingga waktu kami menerima perjamuan kudus ini, kasih kami semakin bertambah. Hidup kami semakin takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, dasar perjamuan kudus. Alkitab mencatat, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus kita akan bersama-sama menerimanya. Oleh sebab itu mari kita mengerti perjamuan kudus ini dilaksanakan untuk mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. Berwaktu kita menerima, biar kita memohon Tuhan melayakkan kita. Mari kita bersama-sama melaksanakannya. Pada malam sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Ia bersama para murid mengadakan perjamuan terakhir, lalu mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah, makanlah,
menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama. Sudah itu ia mengambil kacauan anggur lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Minumlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang kita sudah terima. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh menyadari kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan tolong kami supaya hidup kami terus berkenan, terus kami boleh memuliakan Tuhan dan pakai hidup kami untuk melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksimu di masa pandemi ini. Bagi sesama, bagi orang-orang yang belum percaya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan pengorbanan Kristus. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah kedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali lagi bersama beribadah. Biar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, pelindungan, penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan warta kita di depan, mari kita partisipasi, dukung di dalam doa. Dan Bapak Ibu Saudara, kesempatan di dalam ibadah ini bisa mengucap syukur lewat persembahan Bapak Ibu Saudara melalui barcode yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara bisa tempelkan handphone dan Bapak Ibu Saudara tinggal persembahkan berkat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Di awal bulan ini juga kita bisa mengucap syukur dan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa transfer di nomor rekening GKR PIK, dan Bapak Ibu Saudara biar kita boleh taat setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati, melindungi kita, dan memimpin, menuntun perjalanan hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa membaca 2 pasal dalam 1 hari dan merenungkan 1 ayat. Tuhan berkati kita, selamat berhari Minggu.